persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini secara online. Shalom yang berada di ruangan Holy Spirit ini. Shalom semuanya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita, kita bersyukur karena hari ini Tuhan pertemukan kita bisa bersama-sama menyembah Dia. Mari sebelumnya kita akan tutup mata, kita mulai berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Raja alam semesta, Allah kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ya Tuhan Yesus, kami datang hampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Layakan kami ya Bapa. Kami mau hampiri, mau mendekat kepada Engkau ya Bapa. Kami mau memuji, mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu melingkupi setiap kami yang berada di rumah maupun berada di ruangan Holy Spirit ini Tuhan Yesus. Mari jamah kami ya Bapa. Kami perlu Engkau Yesus. Kami rindu akan Engkau ya Bapa. Jiwa kami haus memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Mari jamah kami ya Bapa. Biar kami rasakan kasih-Mu di tempat ini ya Bapa. Oh, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya ya Tuhan. Kami siap menyembah Engkau ya Bapa. Kami siap memuliakan nama-Mu Yesus. Mari bertahta atas setiap pujian kami. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu kami andalkan. Mari semua yang percaya boleh katakan amin. Mari kita sama-sama memuji Dia. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan.
Mari sama-sama dari awal kita naikkan syukur kita nyanyikan bersama. Saat terindah dalam hadirat-Mu, oh, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terpujilah Engkau ya Allah. Mari sama-sama kita nyanyikan bersama dari dalam hadirat-Mu, oh rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah, oh Tuhan. Mari semuanya angkat suaramu, kita sembah Dia. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidup, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami mau selalu bersama-Mu Yesus. Jamah kami Bapa, berikan kami hati yang selalu sujud merendah di hadapan-Mu. Kami mau selalu berdoa mengandalkan-Mu Tuhan, sebab Engkau sumber doa kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau selalu menyenangkan-Mu. Oh, Engkau sumber doa kami. Yesus, mari semuanya sembah Dia. Saat indah bersama-Mu, oh itu yang selalu ku menikmati
Kau dalam hadirat-Mu, Kaulah dambaan hidup, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari semua lebih dalam sembah Dia, saat indah bersama. Itu yang selalu ku rindu, oh Yesus, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidup, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, saat indah bersama Yesus, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidup, Kaulah satu di hatiku. Yesus, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih, ku ingin Kau lebih dari sekali lagi. Kami ingin Kau lebih, ku ingin Kau lebih dari doa kami Bapa. Ini doa kami Yesus. Ini doa kami. Ini doa kami. Kami ingin Kau lebih dari segalanya. Ini doa kami Yesus. Ini doa kami Bapa. Ini kerinduan kami Yesus. Kami ingin Kau lebih
Mari semuanya kita lebih dalam lagi, kita angkat suara kita, sembah Dia. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever. For when the days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise His name forever, forever, say, for endless day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, glory, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise forevermore, forever, we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, love it us, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise Jesus.
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari semuanya angkat suara bersama Dia. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami kagumi kasih-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menerima kami, hanya Kau yang mampu menjawab doa kami. Mari semuanya lebih dalam lagi, angkat suaramu, nyanyikan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu, oh Tuhan, sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada. Ku akui sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh tiada duanya, tiada duanya. Sekali lagi, tiada duanya. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tiada
biarlah kami menjadi rumah doa-Mu Yesus. Pakai kami semua ya Bapa, menjadi rumah doa-Mu Yesus. Syakaralabaya sade. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Tuhan, firman-Mu mengatakan, dan umat-Ku yang atasnya nama-Ku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan, hari ini kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, kami mencari wajah-Mu. Pulihkan ya Tuhan negeri kami. Pulihkan ya Tuhan kota kami. Pulihkan keluarga-keluarga ya Tuhan. Hari ini kami doa Bapak. Kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mendatangkan pemulihan dan kelegaan buat setiap umat-Mu. Tuhan ampuni ya Tuhan dosa dan salah kami. Tuhan, kami mengabaikan Tuhan. Kami jauh dari Tuhan, kami melupakan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan pada mulai hari ini, kami ingin menjadikan Engkau Tuhan, sebagai Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku angkat tanganku ya Tuhan. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini ya Bapa. Jadikan kami rumah doa-Mu ya Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu. Ya Tuhan, yang kami bisa ya Tuhan berdoa. Ya Tuhan, buat jiwa-jiwa, buat bangsa-bangsa ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kalau kami jadi rumah doa, maka kami bisa menjadi rumah mujizat ya Tuhan. Menjadi rumah persembahan ya Bapa. Kami akan melihat ya Tuhan banyak orang dapat diselamatkan ya Tuhan. Dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, pulihkan kesehatan anak-anak-Mu ini Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan ya Tuhan hati kami. Ya Tuhan jiwa kami ya Tuhan. Tuhan pulihkan ya Tuhan. Tuhan pulihkan ya Bapak pekerjaan, bisnis daripada anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara.
Nah, hari ini saya ingin melanjutkan daripada khotbah yang kemarin, yaitu dari 2 Tawarik 7 ayat 14 ya, dengan saya memberikan judul untuk hari ini adalah mengapa Tuhan ingin ya, mengapa Tuhan ingin kita berdoa dan mencari wajah Tuhan untuk pemulihan. Ya, saya ingin baca saudara 2 Tawarik 7 ayat 14 secara lengkap. Mari kita akan baca sama-sama saudara ayat ini. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi hari ini kemarin kita membahas tentang saudaraku bahwa janji Tuhan ini ya saudaraku ya, yang disampaikan kepada Raja Salomo 3000 tahun yang lalu, yaitu tentang janji tentang pemulihan. Saudara, yaitu syaratnya adalah umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi janji ini untuk umat Tuhan kita bahas kemarin. Siapakah umat Tuhan? Kita sudah bahas kemarin. Lalu yaitu bahwa umat Tuhan yang bagaimana? Umat Tuhan yang mau merendahkan diri. Kemarin kita belajar tentang apa sih yang namanya rendah hati. Nah, hari ini saudara kita akan bahas poin yang kedua dan yang ketiga, yaitu berdoa dan mencari wajah Tuhan. Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita berdoa dan mencari wajah Tuhan untuk pemulihan. Ketika kita berdoa dan mencari wajah Tuhan, sebenarnya kita menyadari bahwa Tuhan sendiri sedang menanti-nantikan kita untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Katakan amin Tuhan. Ya, saudara, Tuhan ingin memulihkan kita. Ya kan, Tuhan ingin melihat ya kan kita ini ya kan seorang yang berlaku rendah hati. Waktu kita berdoa dan mencari wajah Tuhan, Tuhan lihat kita. Kita ini adalah orang yang berlaku rendah hati. Yesaya 30:18 katakan begini saudara. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan apa? Kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jika kita berdoa meminta Tuhan menolong kita, maka sesungguhnya kita menyadari bahwa kita sadar Tuhan ini sedang nanti-nantikan kita untuk menolong dan memulihkan hidup kita. Nah, hari ini saudara kita kan coba kita mulai buka pikiran kita begini. Mengapa Tuhan menginginkan kita berdoa, mengungkapkan kebutuhan kita kepada Dia dalam doa? Kenapa kita harus berdoa? Ungkapkan kebutuhan kita. Saya ingin beritahu kepada saudara ya begini. Berdoa adalah satu-satunya cara untuk kita belajar bagaimana mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Jadi doa ini, waktu kita berdoa, kita ungkapkan kebutuhan kita saudara. Ini adalah satu-satunya cara ya kan, untuk kita belajar bagaimana mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana seorang anak yang tidak pernah meragukan orang tuanya. Waktu kita masih anak pada waktu itu, kita nggak ragu sama orang tua kita. Saudara, meragukan orang tua saudara? Saya percaya kalau kita punya orang tua yang mengasihi kita dari kecil, saudaraku, sampai kita mulai besar, kita percaya sama orang tua kita. Karena apa? Karena kita punya pengalaman. Semenjak masih bayi hingga beranjak besar, di mana setiap kali kita ungkapkan kebutuhan kita. Waktu bayi kita ungkapkan dengan cara apa? Nangis. Sudah bisa bicara, kita omong. Saudara, kita minta. Respon orang tua kita adalah apa? Dia penuhi kebutuhan kita. Setiap kita punya kebutuhan, kita ungkapkan itu kepada orang tua kita. Dia cukupi kebutuhan kita. Entah itu makan, entah itu minum, entah itu pakaian, uang sekolah, jajan, apapun saudaraku.
Kadang kita berkata bahwa aku ingin pergi liburan ke sana. Orang tua kita cukupi kebutuhan. Dari situ kita yakin sama orang tua kita. Kita percaya sama dia. Demikian hal itu berulang-ulang. So, ribuan kali kita punya pengalaman dengan orang tua kita. Hal ini yang menyebabkan si anak atau kita mempercayai orang tua kita. Katakan amin. Demikian pula halnya dengan Tuhan. Tuhan ingin kita ungkapkan kebutuhan kita. Tuhan ingin memenuhi kebutuhan kita. Tuhan ingin kita belajar percaya. Katakan amin. Berapa banyak ketika saudara butuh untuk ditolong oleh Tuhan. Saudara berdoa dan saudara tahu ini Tuhan yang cukupi. Ini adalah perbuatan Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Setiap kali saudara rasa ini kebaikan Tuhan. Inilah pertolongan Tuhan. Ini Tuhan yang cukupi. Ini Tuhan yang pertemukan saya dengan orang ini. Tuhan ini lengkapi semuanya. Pada ketika kita doa, kita tahu ini Tuhan. Ini Tuhan yang kerja. Saudara tahu iman kita, percaya kita makin bertambah. Kalau kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Untuk segala sesuatu yang kita butuhkan dalam nama Yesus. Kita tidak pernah belajar bagaimana caranya mempercayai Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah hari ini saudaraku, ya kan apa sih? Ya kan bagaimana sih? Ya kan doa-doa kita menjadi doa-doa yang penuh kuasa. Saudara dan saya bisa hidup dengan di atas surga yang terbuka. 2 Korintus 7 ayat 14. Itu adalah satu kunci bagaimana hidup di atas surga yang terbuka. Langit yang terbuka. Ayat-ayat sebelumnya Tuhan katakan, jika aku menutup langit. Ya kan saudaraku, maka apa yang terjadi? Bagaimana kalau aku buka langit? Inilah berkat yang terjadi. Kalau Tuhan tutup langit, maka kutuk yang terjadi. Penyakit, ya saudaraku, kesusahan dan lain sebagainya, kutuk terjadi. Nah, bagaimana caranya saudara dan saya, ya kan, bisa hidup di atas surga yang terbuka, hidup dalam berkat, saudaraku. Nah, saya percaya bahwa kita tahu bahwa surga atau langit itu, kalau Alkitab tuh catat tuh ada 3, saudara, nggak ada langit ke-7, 3. Ini kita nih hidup di dunia ini, kita lihat di atas langit, ya kan saudara, itu langit yang pertama. Di atas tembus lagi, itu ada langit yang kedua, itu namanya, apa namanya, tempatnya penghulu-penghulu udara. Lalu langit yang ketiga, istilahnya Paulus itu adalah yang namanya surga atau Firdaus di situ saudaraku. Tempat bersemayamnya Allah. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Nah, orang-orang, di mana kita kalau kita baca kitab Daniel, ya kan saudara Yesus, ya kan dia berpuasa 21 hari. Dia berdoa, lalu didatangi malaikat, dia bilang sebenarnya dari sejak hari pertama doamu tuh sudah ada. Tapi jawabannya dihalangi oleh penguasa udara. Ya saudara, penguasa daripada teritorial di tempat itu. Jadi malaikat mendatangi Daud, aku datang untuk jam. Dia berperang malaikat itu sudah. Di mana? Di langit yang kedua. Jadi saudaraku, saya ingin bagikan tentang Efesus 6 ayat 18. Kalau saudara dan saya, ini Efesus pasal 6 bicara tentang hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ini bicara tentang peperangan rohani. Nah, salah satu daripada senjata untuk menyerang itu adalah Efesus 6 ayat 18. Ayat-ayat sebelumnya adalah ayat-ayat senjata untuk bertahan. Saudara, ya, bicara baju jira, ketopong keselamatan, ya kan pedang roh dan lain sebagainya. Itu semuanya untuk bertahan. Tetapi ada nih namanya senjata, saudara, untuk melawan, ya namanya berdoa. Katakan amin saudara. Nah hari ini saudaraku, saya ingin ajar, saya ingin bagikan setiap kita. Ya saya coba praktekkan dalam hidup saya ini. Saudara, 7 hal ini. Saudara, di dalam Efesus 6 ayat 18. Dan betul ini asik, hidup lebih tenang. Level stres menurun. Praktekin ini. Kalau kita hidup di atas langit yang terbuka. Kita baca Efesus 6 ayat 18. Ada 7 hal, saudara. Ada 7 kebenaran tentang doa. Ya kan, mencari wajah Tuhan. Ya kan,
untuk kesembuhan dan pemulihan. Ya kan sudah kita baca Efesus 6 ayat 18, 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Jadi doa kita itu bisa tembus dari langit yang pertama tempat kita, ini naik, bukan cuma sampai ke langit kedua, melintasi daripada roh-roh teritorial, penguasa kerajaan angkasa, masuk ke dalam tahta kasih karunia. Saudara, kita akan belajar 7 hal ini, saudaraku. Ya, yang pertama di sini dikatakan adalah berdoalah dalam roh. Ya, pertama adalah berdoalah dalam roh. Apa arti berdoa dalam roh? Saudara, pertama artinya adalah kita berdoa dalam bahasa roh. Itu berdoa dalam roh. Saudara sudah mengerti ini, nanti kita bahas lagi saudaraku, dan saya sudah bahas. Ya kan, berdoa dalam bahasa roh. Tapi ada arti yang kedua, ini yang saya mau tekankan. Ya kan, apa artinya berdoa dalam roh? Ini penting. Saudara, berdoa dalam roh. Yang kedua adalah, arti yang kedua adalah kita mendengarkan dan mentaati dorongan Roh Kudus untuk berdoa. Jadi doa yang dipimpin oleh Roh Kudus sebenarnya itulah berdoa dalam roh. Maksud saya begini saudaraku. Pasti saudara pernah tiba-tiba kepikiran. Ya, ada dorongan saudaraku tentang, ya kan, saya pakai bahasa khotbahnya begini. Roh Kudus bisa saja tiba-tiba menaruh di dalam pikiran dan hati kita tentang seseorang. Ya saudara, kalau saudara berdoa dalam roh, doa yang dipimpin oleh roh, kalau Roh Kudus kasih tentang seseorang, taruh seseorang, itu artinya saudara disuruh apa? Berdoa untuk orang itu. Katakan amin. Kayak tadi tiba-tiba saya kepikiran, ada satu nama. Saudara, itu tanda Tuhan suruh doakan dia. Doakan dia. Bisa saja Roh Kudus tiba-tiba taruh di pikiran kita dan hati kita tentang satu ide. Satu ide. Atau sesuatu. Kenapa kamu gak buka aja sekolah? Gimana? Aku gak punya pengalaman. Iya gak punya pengalaman. Tapi Tuhan suruh doakan saja. Atau bisa juga untuk saudara. Kenapa kamu gak coba kerja ini? Dagang ini? Doakan saja dulu. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Nah ini yang namanya berdoa dalam roh. Kalau Roh Kudus mengingatkan dan mendorong kita, jangan menundanya untuk berdoa. Hentikan dalam sejenak aktivitas saudara. Berdoa. Katakan amin. Itu yang pertama. Amin, saudara ngerti sini? Amin. Ini saudara kan belum belajar intim sama Tuhan. Intim sama Tuhan itu artinya saudara bisa berdoa senantiasa. Tetaplah berdoa. Nah ini namanya saudara. Ya kan? Yang kedua adalah berdoa di setiap waktu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Yang pertama berdoa dalam roh. Kedua berdoalah setiap waktu. Apa artinya berdoa setiap waktu saudara? Jadi begini, ya kan, kita tidak berdoa hanya di masa-masa sulit dan dalam kesesakan. Ya, kalau lagi butuh baru doa, kalau nggak butuh ya nggak doa. Kalau saudara mau hidup di atas surga yang terbuka, kalau ketika saudara jerit, Tuhan Yesus tolong, dengan doa singkat, dia pasti tolong. Asalkan saudara coba jalanin Efesus 6 ayat 18. Surga pastikan surga terbuka. Rendah hati, berdoa, cari wajah Tuhan. Besok kita bahas berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Apa arti berdoa di setiap waktu? Jadi kita berdoa dimanapun kita berada. Kapanpun waktunya kita bisa bicara sama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Seperti kita bicara sama seseorang. Atau kadang-kadang kita juga bicara sama diri kita sendiri kok. Kita kadang-kadang berbicara setiap waktu. Sepanjang hari. Kita
bicara sama diri kita sendiri, saudaraku. Nah, kita bisa doa sama Tuhan. Kayak tadi, kepikiran si ini. Saya ngomong, kalau saya doain, saya ngomong sama ini kan, yang kamu masih ingat gak dia? Gini. Saya doakan, saya doa. Waktu kita doa seperti itu, saudaraku, ya nggak perlu, ya paling cuma 2-3 menit. Atau kepikiran apa, doain. Tiba-tiba saya harus turun dari mobil tadi. Saya lihat kerjaan untuk bangunan sekolah. Tak. Tiba-tiba, ya udah, angkat doain. Ya kan udah seminggu baru 7 titik. Kalau titiknya 161, 6 bulan baru nitik. Doakan. Ngerti gak saudara? Apapun, saudara bisa doa. Kita bisa berdoa setiap waktu. Katakan amin saudara. Ya kan? Tetapi juga berdoa biasanya idenya datangnya dari siapa? Roh Kudus. Amin. Ya kalau doa kayak gitu ya gak perlu dalam nama Yesus. Gak usah terlalu formal, ya ngobrol biasa. Semakin dekat seseorang sama Tuhan, semakin gak formal dia. Dia bisa ngomong apapun. Ya, kalau tiba-tiba sesuatu timbul dalam pikiran saudara atau hati, langsung aja ngomong sama Tuhan. Ya kan ngomong, cuma 2-3 menit. Jadi berdoa setiap waktu itu seperti halnya apa? Bernafas setiap waktu. Katakan amin. Saudara gak usah pikir keras. Lakukan saja, napas saja. Kalau napas kok mikir, gimana cara napasnya? Oh, gak usah. Kalau kita gak bernapas, kita meninggal. Bernapas sesuatu yang alami buat kita. Jadi begini saya kasih tahu. Ya, saudara dan saya bernapas untuk apa? Untuk kepentingan apa? Tubuh kita yang butuh oksigen. Kita berdoa untuk siapa? Untuk apa? Roh dan jiwa kita. Amin. Kalau kita tidak bernapas, tidak ada oksigen yang dialirkan. Bisa meninggal dunia kita. Kalau kita tidak berdoa, kita juga meninggal atau mati secara apa? Rohani. Saudaraku, seperti halnya bernapas. Saudaraku, ada sesuatu yang rohani. Jadi kalau kita doa gak usah berpikir secara keras. Gimana ya caranya harus berdoa ya? Ngomong aja saudaraku. Katakan saja. Kalau doa sudah jadi gaya hidup kita, maka refleks kita kalau kita lihat apa, kita rasa apa, kita dengar apa, kita raba apa, kita doa. Katakan amin saudaraku. Kita juga kan sering bicara sama diri kita sendiri kan. Waktu kita lihat orang, belum tentu langsung kita ngomong sama orang itu. Kita ngomong dulu sama diri kita. Kalau kita merasakan sesuatu, mendengar sesuatu, kita ngomong sama diri kita. Kita bicara sama diri kita kan sepanjang waktu, setiap waktu. Saudaraku, kalau kita bisa berbicara kepada diri kita sepanjang waktu, setiap waktu, maka dengan demikian kita sebenarnya dapat dengan mudah mengalihkan dari berbicara kepada diri kita sendiri setiap waktu. Kita bisa berbicara kepada Tuhan tentang apapun, dimanapun, setiap waktu. Katakan amin. Katakan amin. Saudara yang ya kan, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Apa yang menarik hati kita? Ya kan? Apa yang menarik hati kita? Kita ngomong. Ya kadang-kadang sementara ada di mobil tadi saya. Atau kadang-kadang sementara lagi olahraga. Saudara naik sepeda atau lagi nge-gym. Tiba-tiba ada kepikiran. Saudara bisa bicara sama Tuhan. Omong sama Tuhan, hati kan. Ketika kita mulai lakukan Efesus 6 ayat 18. Ya kan, poin yang kedua adalah berdoa setiap waktu. Saya yakin, saudaraku, keintiman kita dengan Tuhan itu makin dalam. Katakan amin. Saya ngerti sini, katakan amin. Jadi nggak ada ruang lagi untuk mau ngapa-ngapain. Yang ketiga, saudaraku. Ya, di sini dikatakan berdoa dalam segala doa dan permohonan. Dalam segala doa, artinya berdoalah dalam segala jenis doa. Mungkin saudara selama ini berkata bahwa cuma satu jenis doa saja yang bisa didoakan. Tetapi Alkitab bilang, ya kan, kita bisa berdoa dalam segala
jenis doa. Segala jenis doa dapat dipanjatkan tergantung pada apa? Perasaan kita pada saat itu. Atau tergantung pada keadaan yang sedang kita alami saat itu. Perasaan kita nih gimana? Ketika kita ngobrol sama orang, langsung tensi orang itu tinggi sama kita. Tiba-tiba kita bisa, saudaraku, doa. Setelah itu kok hatiku jadi sedih ya. Aku jadi susah ya. Aku jadi khawatir. Aku jadi bingung, aku jadi cemas. Saudara doakan itu. Katakan amin. Atau saudara senang sekali. Waduh, dapat kabar baik, dapat berkat, sukses dan lain sebagainya. Saudara bisa doa dengan doa mengucap. Saya kasih contoh. Kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu adalah kitab yang berisi tentang apa? Nyanyian dan doa-doa segala jenis perasaan manusia dan keadaan yang dialami oleh manusia. Ada doa-doa ratapan. Ada doa-doa keluh kesah. Ada doa-doa klarifikasinya Daud kepada Tuhan. Ya kan, ada doa-doa yang menguatkan semangat. Mengapa tertekan hai jiwaku? Ya kan, berharaplah. Itu kan doa-doa menguatkan semangat. Doa pengakuan dosa dan kesalahan. Doa ucapan syukur dan terima kasih, kita bahagia. Kalau kita baca kitab Mazmur itu menggambarkan kedekatan pemazmur dengan Tuhan. Dia buka semua perasaan dia. Dan dalam bentuk doa. Itulah jenis doanya. Katakan amin saudara. Kita bisa berdoa berdasarkan perasaan kita tuh. Perasaan yang apa? Omong sama Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Atau keadaan kita bagaimana? Katakan itu kepada Tuhan. Ya kan? Jika kita ingin belajar bagaimana berdoa. Saya sarankan kita baca kitab Wahyu. Kitab Mazmur saudaraku. Sementara kita baca kitab Mazmur. Kita bisa berkata waktu kita baca. Tuhan. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh pemazmur ini. Inilah juga doa saya. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Itu kan doa. Ya kan? Sebab ini doa saya. Tuhan, ini doaku. Engkau gembalaku. Takkan kekurangan aku. Karena tidak ada satupun kebutuhanku yang tidak bisa engkau cukupi. Katakan amin saudaraku. Kau baringkan aku ke padang rumput yang hijau. Yang bicara tentang aku gak mungkin lapar. Aku pasti ketemu makanan. Ya kan? Untuk jasmaniku. Ya kan? Engkau membawa aku ke air yang tenang. Itu bicara tentang pikiran. Perasaan yang tenang. Sehingga aku bisa ambil keputusan-keputusan yang benar. Katakan amin. Yang keempat saudaraku, ya. Di sini dikatakan dalam segala doa dan permohonan. Jadi ada banyak jenis doa, doa-doa jenis doa tuh kita lihat di kitab Mazmur. Dan yang keempat, kita juga bisa berdoa untuk segala jenis apa? Permohonan. Katakan amin saudara. Tuhan ingin mengatakan dari ayat itu, tidak ada batasan dalam berdoa. Saudaraku maksudnya. Saudara dan saya bisa berdoa dan menaikkan permohonan untuk segala jenis kebutuhan kita. Tuhan ingin menegaskan bahwa kita dapat meminta apapun juga dalam doa dan permohonan. Katakan amin saudara. Kalau saudara khawatir tentang segala sesuatu. Kalau kita khawatir tentang segala sesuatu. Ya kita berdoa tentang segala sesuatu itu. Yang kita khawatirkan. Ya kan? Jika kita berdoa sebanyak apa yang kita khawatirkan, maka level stres kita, level khawatir kita akan berkurang. Katakan amin. Saudara ingat, ya kan? Kekhawatiran tidak dapat mengubah keadaan kita. Kekhawatiran tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi jika kita berdoa, perhatikan saudara, hati dan pikiran kita akan berubah karena dipenuhi dengan damai sejahtera. Selanjutnya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Yang pertama, dia ubah dulu hati dan pikiran kita. Dari khawatir, takut, marah, benci, dendam. Semuanya dengan damai sejahtera. Kita ya saudara, dengan hikmatnya, dengan kekuatannya. Ketika yang di dalamnya sudah dipulihkan, maka yang di luarnya akan dipulihkan. Katakan amin saudara. Jadi saudara bisa berdoa, minta untuk berbagai macam. Tuhan bisa
pulihkan. Tuhan bisa pulihkan masalah rohani kita. Tuhan bisa pulihkan masalah jasmani kita. Masalah kejiwaan kita. Masalah keuangan, masalah hubungan, bahkan masalah politik. Tidak ada batasan untuk didoakan, untuk diminta sama Tuhan. Katakan amin. Ya, pertama tadi apa? Berdoa dalam roh. Kedua, berdoa setiap waktu. Yang ketiga, berdoa dalam segala jenis doa. Yang keempat, berdoa untuk segala permohonan. Dan yang kelima, saudara, ini saudara lihat, berjaga-jagalah dalam doa. Apa arti berjaga-jaga dalam doa? Artinya kita memiliki rencana untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Berjaga-jaga artinya apa? Saudara dan saya punya rencana untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ya kan? Apakah saudara memiliki rencana untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan? Amin. Saya mau kasih tahu gini. Doa yang spontan dan singkat yang tadi saya sudah ceritain. Ya kan? Itu boleh dan bagus. Di saat kita berada dalam keadaan yang mendesak. Tetapi Alkitab berkata kita pun harus memiliki rencana untuk berdoa. Katakan amin. Kita harus punya rencana, punya jam doa sendiri yang tetap. Saudaraku, ya kan? Karena untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan, kita harus menginvestasikan waktu kita. Dengan beribadah secara teratur setiap minggu. Dengan saat teduh setiap pagi. Dengan belajar Alkitab setiap waktu. Dengan setia dan taat melakukan segala ketetapan Tuhan, perintah Tuhan. Daniel dia punya karakter yang luar biasa. Karena Daniel berdoa 3 kali sehari. Daniel 6 ayat 11. Saudara berapa kali sehari? Saudara berapa kali sehari? Oh saya tergantung Pak kapan saya makan. Kalau saya makan 7 kali, saya doa 7 kali. Wah sama dengan Daud. Daud berdoa 7 kali sudah sehari. Bukan berarti Daud makannya 7 kali sehari. Kalau saya makan 3 kali sehari, saya 3 kali doa. Kalau saya puasa sama sekali tidak makan, saya nggak doa Pak. Bukan itu saudara seharusnya. Ya kan? Saudara berjaga-jaga dalam doa artinya apa? Saudara tuh punya planning. Punya rencana. Ya kan? Kapan saudara harus berdoa? Di mana saudara harus berdoa? Lalu pokok-pokok doanya tuh apa aja? Harus direncanakan. Aku mau doa ini. Ya kan? Ya kan? Saya pasti doakan keluarga, para full timer, gereja, pengerja, jemaat. Ya kan? Itu pasti. Terus apa? Menara doa online. Para jemaat menara doa. Pembangunan ini sekolah. Terus itu tuh pasti doa. Ada pokok doa yang pasti saudaraku. Katakan amin. Untuk syafaat kita. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini katakan amin. Ya kan? Kita perlu pikirkan. Ya kan? Perhatikan gini. Saudara dan saya. Kita akan berhenti bertumbuh di dalam karakter. Di dalam buah roh. Ya, kalau kita berhenti, ya kan dalam karakter kita kok karakternya kok nggak lebih, kalau ya kan nggak semakin bertumbuh, ya maksudnya saya nggak makin bertumbuh. Harusnya kan kita makin lemah lembut, makin rendah hati, makin sabar, makin penuh sukacita, ya makin semua yang buah roh itu saudaraku, ya kan? Kalau kita dengar. Ya kan? Kalau kita stuck di buah roh, pasti itu tanda kita berhenti mencari wajah Tuhan. Ketika kita berhenti mencari wajah Tuhan itu bicara tentang apa? Hadirat Tuhan, firman Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Tuhan senang kalau kita cari wajahnya. Yang diperintahkan adalah cari, ya kan? Dan umatku yang atasnya namaku disebut apa? Merendahkan diri. Berdoa, mencari wajah Tuhan. Dia tidak bilang cari tangan Tuhan. Tapi cari wajah Tuhan. Kalau orang suka cari wajah Tuhan, pasti karakternya akan berubah. Kalau orang cuma cari tangan Tuhan, dia cari yang namanya berkat. Dia cari mujizat. Dia cari kesembuhan. Dia cari pemulihan. Dia cari yang namanya kekayaan, popularitas, sukses. Tidak salah.
tetapi karakternya gak akan berubah. Akhirnya berkat ini akan menghancurkan hidup dia. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini? Tuhan senang. Saudara saya cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan bicara tentang apa saudaraku? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jangan kejar tentang hal yang aku harus cepat besar nih pelayanan aku. Usaha aku nih. Aku harus cepat kaya nih. Aku cepat sukses nih. Semua itu hasil. Itu adalah buah. Dari apa saudara? Dari karakter, dari keterampilan, dari hal-hal yang ada di dalam kita. Yang kita siap digarap oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita harus berjaga-jaga dalam doa. Seringkali kita jaga-jaga nanti ada serangan setan. Iya, tapi kalau kita selalu sadar akan setan, lama-lama kita kesetanan. Saudaraku, saya tidak pernah melihat orang-orang yang selalu membangun kesadaran. Aku dapat serangan nih. Banyak orang benci sama saya nih. Wah ini pasti banyak iblis di dalam dirinya. Gak bertumbuh hidupnya. Kita harus sadar akan apa? Hadirat Tuhan. Kita harus sadar akan kebaikan Tuhan. Ya kan? Ini harus kita bangun kesadaran ini saudaraku. Kalau kita sadar akan terang Tuhan, maka gelap akan pergi. Tapi kalau kita selalu sadar akan kegelapan, kita akan terus berada dalam kegelapan. Dan kita hidup dalam kebingungan, kecemasan, ketakutan. Jangan-jangan kita jadi jahat. Besok kita akan bahas tentang kejahatan. Kadang-kadang kita berpikir jahat itu adalah kita tipu orang. Kita bunuh orang. Saudaraku. Atau kita hancurkan hidup orang. Nanti kita akan lihat apa itu maksudnya saudaraku. Tapi hari ini, saudara saya ingin bahas kepada saudara. Kita tidak akan pernah bisa, saudaraku, ya kan, menjadi orang-orang yang ambil keputusan rendah hati sampai kita menjadi orang yang suka berdoa. Cari wajah Tuhan, katakan amin. So cari wajah Tuhan. Waktu saudara ikut menara doa online ini, saudara sebenarnya apa? So cari wajah Tuhan. Ketika wajah itu apa? Ngalami jamahan tiap hari, dapetin urapan. Urapi aku Tuhan dengan minyak yang baru setiap hari. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Segarkan pikiranku Tuhan. Pertajam caraku berpikir Tuhan. Tenangkan perasaanku ya Tuhan. Beri aku kemampuan, kesanggupan untuk bisa mengambil keputusan. Dan melakukan apa yang benar. Tiap hari saudara doakan seperti itu. Saya yakin. Saudara, kesembuhan, pemulihan, kemakmuran, kemuliaan, kekayaan. Itu akan ngikutin. Kata nama saudara, cari wajah Tuhan. Belajar terus saudaraku, dalamin. Ya kan? Saudara, jangan silau untuk hal itu pasti ngikutin. Pasti ngikutin. Saudaraku, kalau saudara mencari Tuhan. Macam cari Tuhan, terus belajar firman-Nya mau lakukan. Tiap hari dengar firman, kita belajar firman tiap hari. Apakah kita mau lakukan? Kalau kita belajar, kita untuk melakukan. Ya saudara Yesus, maka Tuhan akan melihat kita sebagai orang yang apa? Ini orang rendah hati. Katakan amin. Kalau kita cari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Tuhan melihat kita sebagai orang yang rendah hati. Tuhan akan memberkati orang yang rendah hati. Tuhan akan melimpahkan segala kebaikan dan kemurahannya kepada orang yang mencari wajahnya. Dan Tuhan akan menuntun setiap langkah dan jalan hidupnya. Katakan amin. Yang keenam apa saudara? Poin yang keenam di sini katakan dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Jadi saudara saya harus berdoa dengan tidak putus-putusnya, dengan tekun. Jadi maksudnya kalau saudara punya pokok doa, ya, yang harus saudara doakan. Inilah yang saudara ingin. Saudara tahu bahwa ini perlu didoakan. Sambil saudara usahakan untuk dapatkan. Saudara akan berhenti doa. Sampai Tuhan berkata, ya berhenti. Karena kan sudah dijawab. Saudara berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa sampai Tuhan menjawab doa saudara. Atau saudara tahu bahwa Tuhan berkata no. Tidak. Ya sudah selesaikan. Seperti Paulus. Ya kan? Aku sudah 3 kali lu doa. Supaya duri dalam daging ini diangkat. Tetapi Tuhan menjawab.
cukuplah kasih karuniaku padamu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Katakan amin saudaraku. Jadi ini. Jadi berdoa dengan tidak putus-putusnya. Apa doa yang enggak putus-putus? Kita harus terus berdoa. Untuk apa saudara? Untuk supaya kita semakin bertumbuh di dalam buah roh, karakter. Dan juga bertumbuh dalam karunia roh. Katakan amin saudara. Kita terus berdoa untuk apa? Keselamatan. Orang-orang yang kita kasihi. Itu gak bisa putus. Saudaraku, kalau sudah keluarga dekat kita, saudara-saudara yang lain, lalu tetangga kita, terus ini doa yang gak bisa putus. Katakan amin, ya kan? Yang ketujuh adalah, ya kan? Kita harus berdoa untuk segala orang kudus. So doakan, saudara, ya kan? Orang-orang kudus. Orang kudus siapa? Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Tuhan, orang yang sudah dikuduskan. Doakan mereka. Mungkin mereka tidak tahu kita doakan. Katakan amin saudaraku. Doakan. 7 hal. Ya kan? Yang pertama adalah apa saudara? Kita harus berdoa dalam roh. Kedua, doa dalam setiap waktu. Yang ketiga, berdoa dengan segala jenis doa. Berdoa untuk segala permohonan. Yang kelima, berdoa, berjaga-jaga dalam doa. Yang keenam, berdoa apa? Dengan tidak putus-putus. Dan berdoa untuk semua orang percaya. Katakan amin saudara. Saya percaya ini syarat. Yang harus kita penuhi kalau kita mau melihat Tuhan memulihkan negeri kita. Katakan amin saudara. Jadi gini saudara. Banyak hamba Tuhan, banyak orang-orang bisa khotbah tentang doa. Tetapi sekarang kita ini harus jadi apa? Praktisi doa. Orang jadi pendoa. Paling penting saudara kita lakukan ini. Jadi sepanjang hari kita berdoa. Kami juga punya jam-jam untuk kita berdoa. Saya sudah selesai, saya berdoa supaya firman Tuhan ini. Ya kan bisa memberkati saudara. Saudara lakukan dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Dia akan mendengar dari surga. Mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita. Tutup mata ibu bapak kita akan berdoa. Bapakku berdoa. Biarlah Tuhan curahkan roh doamu buat setiap kami. Kami menjadi orang-orang yang suka berdoa. Kami berdoa dalam roh. Kami berdoa ya Tuhan setiap waktu. Kami berdoa dengan segala jenis doa. Kami berdoa untuk segala permohonan kami. Kami mau jaga-jaga dalam doa. Kami punya jam-jam untuk berdoa secara pribadi. Jam-jam untuk belajar firman-Mu. Terima kasih untuk menara doa online ya Tuhan. Yang membawa kami terus ke dalam kedewasaan. Sebagai wadah untuk menjadikan semua bangsa murid. Tuhan, biarlah kami tidak berdoa dengan tidak putus-putusnya. Dan kami mau berdoa menjadi pendoa syafaat untuk saudara-saudara seiman kami. Kami berdoa Tuhan, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Juga ya Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih untuk semua korban persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk pelayanan menara doa. Untuk pembangunan sekolah, tempat pemuritan. Menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Daripada persembahan mereka dan kehidupan anak-anak-Mu ini. Sebentar ya Tuhan kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan sendiri ya Tuhan yang akan hadir, memimpin dan memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam.
angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis pada Roh Kudus. Menyertai saudara semua mulai pada saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dan permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.